Studio MAPPA, yang kita kenal sebagai salah satu studio yang selalu menghadirkan anime-anime paling diantisipasi dan ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Memang ternyata pada akarnya telah diprediksi akan menjadi salah satu studio besar di dalam industri anime Jepang. Jauh sebelum menghasilkan anime-anime populer berkualitas seperti misalnya Jujutsu no Kaisen, Attack on Titan Final Season, Chainsaw Man, dan lainnya. Studio ini telah menggebrak industri anime dengan adaptasi anime Kids on the Slope dan juga Hajime no Ippo season ketiga. Lalu kegemilangan mereka dilanjutkan dengan adaptasi salah satu anime barokah yaitu Shoukoku no Altar. Namun idealisme dan identitas serta kehebatan mereka sangat terlihat di anime original yang mereka buat sendiri, yaitu yang berjudul Zankyu no Terror. Ya, untuk judul anime yang terakhir disebutkan memang cukup menggambarkan luar biasanya studio ini. Dimana meskipun anime ini adalah anime original, namun secara cerita jelas melebihi ekspektasi kita tentang anime-anime original pada masa itu, yang secara cerita biasanya sangat tertinggal jauh dibandingkan anime-anime adaptasi. Dan karena anime ini terbilang cukup berat di sisi story dan juga alur ceritanya, maka tak heran jika anime ini juga banyak menyisipkan pesan-pesan yang pastinya sangat sesuai dengan ajaran Islam. Zankyu no Terror sendiri sesuai judulnya, memang anime ini seolah sepertinya terinspirasi dari kasus terorisme di dunia nyata, sehingga sang kreator dari anime ini berani menyematkan kata teror di bagian judul yang sudah pasti ditujukan untuk menarik minat para penggemar anime dengan penegasan di bagian judul tersebut. Apalagi video yang ditampilkan di anime ini seolah memang terinspirasi dari kasus terorisme 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001. Bagaimana tidak, dari episode ke-1 saja kita telah diperlihatkan adegan runtuhnya salah satu gedung pencakar langit yang berada di tengah kota di dalam anime ini. Ini mau tidak mau pastinya akan mengingatkan kita dengan runtuhnya gedung WTC alias gedung World Trade Center, kebanggaan Amerika, yang akhirnya runtuh karena sebelumnya telah hancur diterjang pesawat pada tahun 2001 pada tanggal 11 September 2001 oleh pesawat-pesawat yang telah dibajak para teroris-teroris yang melakukan aksi terorisme tersebut. Ya, anime ini memang secara jelas membawa kita masuk ke dalam pemikiran para kelompok-kelompok teroris serta juga mempelajari apa yang sebenarnya yang mereka perjuangkan dan pikirkan, sehingga berani mengambil tindakan anarkis dengan cara yang amat ekstrim, yaitu meledakkan bom di tengah keramaian. Meskipun begitu, yang namanya anime shonen ya tidak lengkap rasanya jika tidak melantik para anak-anak SMA yang diplot sebagai MC alias karakter utama di dalam anime ini. Ya, anime ini sendiri berpusat pada 3 orang karakter yang tergabung ke dalam sebuah komplotan teroris yang menggunakan topeng Power Rangers. Mereka adalah Nine dan juga 12, serta satu lagi salah satu karakter cewek yang terjebak di antara 2 karakter cowok tersebut, yaitu yang bernama Misa Nishiyama, serta akhirnya terpaksa harus ikut terlibat ke dalam komplotan kriminal itu dan mengikuti jejak mereka. Walaupun akhirnya ia juga tidak melakukan apa-apa dalam misi yang dilakukan oleh Nine juga 12. Nah, di sini diceritakan bahwa Nine dan juga 12 adalah 2 orang anak yatim yang sengaja diculik guna ditampung di salah satu camp penelitian tersembunyi. Tujuan penelitian itu adalah guna menghasilkan anak-anak super yang handal dalam berbagai bidang dan juga kuat baik secara mental, fisik, dan juga kemampuan. Sementara Misa Nishiyama sendiri adalah seorang anak pemurung, memiliki seorang ibu yang memiliki gangguan jiwa dan juga selalu dibully di sekolah. Ya, itulah latar belakang mereka semua yang pada akhirnya menyatukan mereka ke dalam sekelompok komplotan teroris. Namun meskipun terlihat jahat seperti halnya kelompok teroris di dunia nyata, pada kenyataannya kedua pelaku terorisme di dunia anime ini, yaitu Nine dan 12, sejak awal memiliki tujuan dan visi tersembunyi dari setiap aksi-aksi yang mereka lakukan. Dan semua itu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan terperinci.
Ya, tujuan utama mereka berdua adalah menunjukkan kepada Jepang pada khususnya dan juga dunia pada umumnya tentang salah satu kebusukan konspirasi dunia yang kita tinggali saat ini. Ya, kedua anak tersebut yang merupakan subjek penelitian seolah ingin memberitahu dunia tentang kebusukan lembaga penelitian tempat 9 dan 12 bernaung. Ya, proyek Athena yang direncanakan oleh salah satu konglomerat di Jepang merupakan sebuah proyek menciptakan para prajurit-prajurit super yang dapat melebihi senjata buatan manusia. Dan proyek ini melibatkan para anak-anak terlantar yang dijadikan layaknya kelinci percobaan. Dan dari 26 anak yang menjadi subjek penelitian, hanya ada 3 anak saja yang berhasil selamat bertahan hidup, yaitu 9, 12, dan juga 5. Ya, meskipun begitu mereka tetap saja memiliki kekurangan dengan adanya penyakit yang menggerogoti mereka. Dan karena penelitian yang merupakan konspirasi dari para konglomerat tersebut itulah akhirnya 9 dan juga 12 menjadi teroris dan membagikan teka-teki demi mencegah terjadinya ledakan bom dengan tujuan membuat mereka dikenal dan disorot media, sehingga makin banyaklah orang yang mau memecahkan teka-teki yang mereka berikan. Dari teka-teki tersebutlah mereka berdua akhirnya memberitahu tentang asal-usul dan masa lalu kelam mereka. Ya, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, apa yang diceritakan di anime ini sangat sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Namun pada kenyataannya, cara menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh kepolisian di anime ini justru berkebalikan dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Anime ini seolah mengajari kita bagaimana seharusnya tindakan para polisi bertindak dalam menanggulangi para kelompok teroris. Di mana sepanjang seri anime ini kita selalu diperlihatkan para polisi rela untuk lembur dan begadang demi memecahkan teka-teki yang diberikan oleh para teroris. Bahkan salah satu karakter utama di anime ini yaitu yang bernama Shibazaki, yang merupakan seorang detektif handal di kepolisian, rela menelusuri penuh latar belakang, sejarah, dan juga pemikiran para kelompok teroris yang menyebut diri mereka Sphinx tersebut. Inilah sebenarnya cara terbaik. Ya, apa yang dilakukan di dalam anime ini dan apa yang dilakukan oleh para polisi-polisi tersebut, sebenarnya inilah cara terbaik dalam menanggulangi para kelompok-kelompok teroris yang lebih efisien dan juga lebih efektif, yaitu dengan cara menelusuri latar belakang mereka, lalu menelusuri ideologi dan juga cita-cita mereka, lalu dilanjutkan dengan cara mencari jalan tengah terbaik ataupun kontra argumen yang dapat mematahkan keyakinan mereka. Inilah cara terbaik dalam memberantas para kelompok-kelompok teroris hingga ke akar-akarnya. Ya, anime ini memang cukup menarik. Selain mengajari kita tentang cara memberantas para teroris lewat jalan pemikiran, pertarungan ideologi, ternyata tak hanya itu saja pesan-pesan yang terdapat di anime ini. Anime ini juga banyak menyisipkan pesan-pesan lainnya yang pastinya sangat sesuai dengan ajaran Islam tentang cara menyikapi rasa kehilangan ketika ada seseorang yang mungkin kita cintai ataupun kita sayangi meninggal dunia. Yap, namun bisa saya katakan ini sedikit spoiler sih. So, karena itu sebelum melanjutkan saya peringatkan kalian tentang spoiler alert. Cerita ini terdapat di ending dari anime ini, yang mana diceritakan ada 2 karakter utama dari anime ini yang meninggal dunia. Mereka adalah 9 dan juga 12. 9 meninggal karena penyakit yang dideritanya, sedangkan 12 meninggal karena ditembak oleh helikopter tentara Amerika. Dan so pasti Lisa Mishima lah yang paling tersakiti karena kehilangan kedua orang yang walaupun bisa dikatakan baru saja diakrabi olehnya, namun Lisa Mishima sudah merasa nyaman dan juga akrab dengan mereka berdua. Ya, jika kalian telah mengikuti seri ini, mungkin dari awal pastinya sudah mengetahui bahwa Lisa dan juga 12 memiliki hubungan yang ya bisa dikatakan cukup romantis lah. Hal ini karena sejatinya dari awal episode juga sudah diperlihatkan bahwa Lisa ini seorang cewek yang depresi dengan kehidupannya yang buruk dan juga tidak membahagiakan. Namun dengan hadirnya 12 yang dipandangnya sebagai pribadi seorang cowok tanpa beban dan juga selalu ceria layaknya bunga matahari di musim semi, cukup membuatnya bisa melupakan sejenak dari kehidupan menyebalkan yang ia alami selama ini dan lari darinya. Namun ketika 12 akhirnya meninggal di depan mata kepalanya sendiri setelah peluru tajam seorang sniper Amerika menghujam jantungnya, pada awalnya saya mengira dan juga mungkin kita semua juga mengira hal tersebut akan benar-benar memperburuk keadaan psikologis dan juga perasaan Lisa. Namun prediksi saya dan juga kita semua ternyata salah. Walaupun di akhir episode ini memang kita semua bisa mendengar dengan jelas isi hati dan narasi dari diri Lisa yang sejatinya dari awal episode
episode memang diplot sebagai sudut pandang penulis dari kisah anime ini. Yap, dari narasi-narasi tersebut kita bisa mendengar bahwa pada awalnya memang Lisa tampak sangat sedih karena kehilangan kedua rekannya tersebut. Bahkan Lisa sendiri pun mengatakan bahwa ia berpikir ia mungkin tidak akan bisa berbicara kepada orang lain lagi selama hidupnya. Namun ternyata semua itu salah karena ia akhirnya bisa move on dan melupakan semua kejadian tersebut, serta justru ia menjadi lebih ceria dan bersemangat dari sebelumnya. Dan hingga 1 tahun pun telah berlalu. Akhirnya setelah setahun berlalu, Lisa kembali ceria dan menjadi orang yang lebih positif dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, inilah salah satu pesan Islam yang bisa kita ambil dari adegan ini, di mana di dalam ajaran Islam sendiri kita diperintahkan untuk selalu senantiasa ikhlas jika kematian telah menghampiri siapapun, seseorang yang kita cintai. Islam mengajarkan kita untuk jangan berlarut-larut dengan kesedihan dan segera move on menjalani kehidupan. Kita sebagai muslim bahkan dilarang untuk meraung-raung ataupun meratap, apalagi sampai berteriak-teriak ketika seseorang yang kita cintai meninggal dunia. Ini adalah adab yang sangat ditekankan di dalam ajaran agama Islam. Sama seperti satu quotes khas yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yaitu jika kita mengalami musibah ataupun merasa duka, kita dianjurkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali.